Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfitri Luciani, F1 F11901. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Baiklah, di mana pertanyaannya, jelaskan mengapa pada kenyataannya penelitian adalah kegiatan ilmiah yang menjadikan farmasi sebagai ilmu daripada keterampilan teknis saja, dan memberikan dua contoh yang konkret. Kita akan mencoba menjawab di mana peneliti itu adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis yang memiliki tujuan yaitu untuk menentukan atau mendapatkan suatu data untuk keperluan dan tujuan tertentu. Nah, oleh karena itu penelitian atau riset itu dapat dilakukan secara ilmiah berdasarkan ciri-ciri keilmuannya. Yang pertama itu seperti radional, di mana yang dimaksud dengan radional itu adalah penelitian harus dilakukan secara dengan cara-cara yang masuk akal atau rasional sehingga dapat dijangkau oleh nalar manusia. Dan yang kedua itu ada empiris, di mana yang dimaksud empiris adalah penelitian harus berdasarkan sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan indera manusia. Dengan begitu metode tersebut juga dapat dialami oleh orang lain. Dan selanjutnya sistematis, di mana sistematis adalah penelitian harus dilakukan secara langkah-langkah tertentu dengan sifat logis dan teratur sesuai dengan ilmu yang telah diatur sehingga dapat menjelaskan rangkaian sebab atau akibat suatu penelitian tersebut. Nah, disitulah disebut sebagai peneliti itu dilakukan dengan secara ilmiah. Dan mengapa farmasi itu dikatakan sebagai ilmu, di mana objek yang dibahas dalam bidang-bidang farmasi itu sangatlah luas dengan tentunya melibatkan atau dukungan yang disiplin oleh ilmu. Di sana ada seperti ada fisikanya, ada kimianya, ada ada farmasi sosialnya, ada sains, dan juga matematika. Itu semua sebagai alat komunikasi ilmu pengetahuan yang ada di farmasi. Dimana seperti biologi itu dikembangkan dengan membahas lanjutan mengenai sistematis atau morfologi tumbuhan, di mana anatomi dan fisiologi tumbuhan yaitu dari ilmu botani yang dikembangkan lebih lanjut sebagai mikrobiologi, farmakologi, parasitologi, dan bioteknologi. Juga ada ilmu kimia sebagai ilmu dasar untuk pengunjang utama bagi seorang ilmu farmasi yang dapat dikembangkan menjadi karya jadi kimia analisis, ada juga kimia medisinal, dan mempelajari tentang reaksi kimia berdasarkan pembuatan obat dan reaksi obat yang ada dalam tubuh. Dan juga adanya fisika, di mana ilmu pengetahuan tentang sediaan dan formulasi senyawa obat dikembangkan di bidang farmasi, yaitu seperti farmasetika, farmakologi, dan teknologi farmasi. Baiklah, saya memberikan satu contoh yaitu yang berkaitan dengan adanya farmasi fisika, di mana saya mengambil contoh literatur yaitu dari jurnal studi yang berjudul Studi Awal Pengaruh Kloroform sebagai pelarut pada proses ekstraksi molekular imprinted polymer, biasa disingkat dengan MAP, nanokafein, di mana proses ekstraksi yang sangat penting dalam sistem molekular atau molecular imprinted polymer. Proses tersebut sangat menentukan jumlah kafein yang terbuang. Keberhasilan proses ini hanya menentukan pada proses sintesis, namun juga tergantung pada ukuran partikel, template, dan pelarut yang digunakan saat proses tersebut. Sintesis polimer nanokafein telah berhasil untuk menggunakan metode Calling Health melibatkan MAA sebagai monomer fungsional, di mana MAA ini juga termaktub dalam rumus fisika. Edema sebagai ikatan silang, dan BPO sebagai inisiator, dan kloroform sebagai pelarut, di mana kloroform ini termasuk dalam ilmu fisika. NAP juga dibuat sebagai polimer pembanding tanpa nanokafein. Nah, serbuk nanopolimer yang dihasilkan sebagai ekstraksi menggunakan kloroform, metanol atau dan asam asetat, dan metanol juga. Terakhir, polimer dicuci menggunakan metanol. Hasil FTIR menunjukkan bahwa gugus fungsional amina yang merupakan gugus fungsi khas kafein, di mana nilai persentase transmitasi pada MAP nanokafein lebih besar dibandingkan polimer nanokafein. Hal ini menunjukkan bahwa proses ekstraksi template nanokafein menggunakan larutan kloroform berhasil dilakukan. Hasil EKRD menunjukkan MAP memiliki ukuran kristal yang lebih besar dibandingkan NEP. Ukuran kristal yang besar terlihat dari tingginya puncak intensitas yang dihasilkan. Adapun contoh kedua yang saya ambil seperti yang di atas,
yang berjudul Keanekaragaman Tumbuhan Obat yang digunakan dalam pengobatan tradisional masyarakat Sasak Lombok Barat, di mana ini termasuk ilmu biologi yang dipakai di dalam ilmu farmasi, di mana pengobatan tradisional sudah lama dilakukan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, penelitian ini bermanfaat untuk seperti tumbuhan untuk mengobati obat tradisional suku Sasak di Lombok Barat telah dilakukan dan data yang telah dikumpulkan itu melalui wawancara dengan informan terpilih seperti kepala adat, suku kampung, dan juga mengikuti sebagai aktivitas harian penduduk serta observasi lapangan. Dan itu pun dilakukan dengan penelitian, dan semua itu memakai ilmu kayak adanya biologi dan matematika dengan adanya perhitungan. Nah, tercatat tidak kurang dari 25 jenis tumbuhan yang dimanfaatkan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Cara pengelolaan dan aspek etabotani lainnya dijelaskan dalam makalah-makalah ini. Sekian jawaban dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.